and hello, oke sob, tentunya kalian bersama gua lagi Nunuy dalam konten serunya sepak bola dunia. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini pasti sajalah tentang pesta bola Eropa, yaitu babak perempat final bagan sebelah kanan mempertemukan yang pengen gue bahas di konten pertama ini, yaitu Inggris versus Swiss. Kalau kalian nonton versi konten prediksi gue yang kemarin, yang sebelumnya, kalian slide aja. Kok ke samping ke bawah. Gue bilang tim lagi naik, tim jago bisa kalah aja, bisa kurang beruntung ketika menghadapi tim yang penuh dengan like, tim yang sedang mempunyai karisma hoki, sob. Oke? Ya, pertama kita bahas ke dalam pertandingannya. Gareth Southgate merubah formasi timnas Inggris menjadi 3-4-3, di mana ada pemain center back yang terkena akumulasi, sehingga Guehi dimasukkan Southgate untuk menggantikan peran back Aston Villa itu. Akhirnya pemain belakangnya kan ada Guehi, Stones, dan Walker. Tengahnya Saka dipasang sebagai right wing back. Terus ada kirinya ada Trippier. Dua jangkar tengahnya Declan Rice dan Mainoo. Gue setuju banget pastinya Mainoo menjadi pemain inti karena mainnya emang benar-benar memberikan progres di lini tengah Inggris. Warna di lini tengah Inggris nggak monoton kayak TAA yang hanya passing kanan kiri, ya itu nggak bisa disalahkan TAA juga, karena emang posisi aslinya kan sebagai right back. Di lini depannya dimainkannya Foden dan Bellingham berdiri sejajar untuk memberikan umpan, untuk memberikan pelayanan kepada Harry Kane. Dimulailah babak pertama, gue bilang formasinya Southgate lumayan bisa berjalan, sob. Oke? Kenapa begitu? Karena bisa mencegah permainan Swiss menjadi berkembang, permainan Swiss yang dilihat bisa untuk merepotkan tim-tim besar yang sebelumnya seperti Jerman, Italia, itu nggak keluar di lawan Inggris kemarin, sob. Dia hanya resmi untuk passing-passingnya bisa tidak seluas, tidak leluasa seperti dalam mengalirkan bola. Akurasi passingnya bisa diminimalisir oleh permainan timnas Inggris, dan itu sangat menguntungkan sekali untuk timnas Inggris karena Swiss tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Ya, reaksi footballnya cepatlah, berapa kali transisi attackingnya Swiss bisa merepotkan pertahanan Inggris, yaitu transisi dari negatif ke positif, dari bertahan ke menyerang. Berapa kali Inggris harus bersusah payah untuk pemainnya langsung balik cepat, tas. Dan untungnya pemain backnya Guehi, backnya Crystal Palace, itu langsung siap dalam mengcover striker Inggris Zakaria. Berapa kali Guehi memenangkan duel atas Zakaria, walaupun badan posturnya itu berbanding cukup jauh, cukup tebal, kelihatan cukup tebal dalam tinggi badannya juga, tetapi bisa di cover dengan baik, oleh Guehi. Itu merupakan positif momen banget, makanya gua bisa bilang Guehi adalah salah satu pemain terbaik, salah satu pemain yang bagus untuk timnas Inggris di babak pertama, sob. Perannya Foden dan Bellingham di belakang Harry Kane untuk melayani Harry Kane sebetulnya nggak kelihatan, tetapi performa Saka di
dari babak pertama mampu merepotkan pertahanan Prancis. Gue mencatat 3 atau 4 kali kalau nggak salah dia malah mampu masuk memberi tusukan dari sisi kiri pertahanan Swiss ke dia mendribble, menarik-narik bola, cut inside, screening ball, dan itu mampu mewujudkan untuk merepotkan pertahanan Inggris walaupun hanya sekedar merepotkan saja karena emang belum berbuah gol. Namun peran Foden dan Bellingham di belakang Harry Kane itu sangat sangat mengganggu pekerjaan Granit Xhaka karena lebih fokus untuk bertahan saja gitu. Berapa kali Xhaka bisa memblok syutingannya Bellingham, 2 kali syutingannya Xhaka yang momen emas brilian diblok sama Xhaka, dimentahkan. Pergerakannya Foden dibaca dengan baik oleh Xhaka sehingga Xhaka itu mau nggak mau Xhaka kesulitan untuk membangun serangan gitu. Trippier, oke lah, berapa kali Trippier masuk membantu serangan, cuman di babak pertama murni serangan Inggris lewat sisinya Xhaka lebih positif, lebih efektif. Trippier lebih sering untuk membantu menjaga kesolidan lini tengah aja dan lebih sering untuk membantu menjaga kedalaman. Sambil jalannya pertandingan Inggris sering berubah formasi menjadi 4-3-3 ataupun 5-3-1 gitu. Sering menyisakan Declan Rice, Mainoo, Foden doang di tengah yang menjadi gelandang jangkar Declan Rice sama Mainoo. Phil Foden ketika ketika Swiss melakukan serangan, dan serangannya Swiss itu benar-benar kayak akhirnya nggak tenang, akhirnya terburu-buru sehingga tidak menyulitkan, seringnya tidak menyulitkan pertahanan Inggris malah Inggris lah yang lebih sering di babak pertama mengurung pertahanan Swiss sampai, walaupun nggak tahu gue itu kayaknya nggak dihitung shoot on goal, tapi berapa kali Inggris mendapatkan corner kick lewat syutingan yang diblok oleh pertahanan Swiss itu sendiri Masuklah babak kedua, jalannya permainan tidak langsung berubah, tetapi Swiss sambil jalannya babak kedua lebih berani, lebih meyakinkan untuk membangun pola serangan sampai akhirnya terjadi gol dan Inggris ketinggalan 1-0. Dan di proses golnya itu prosesnya lumayan bagus banget emang ada kerja sama tim, walaupun itu nggak passing langsung ke Zakaria yang mencetak gol. Itu Stones yang mencoba menghalangi bolanya deflect, lari mengarah kepada Zakaria yang lepas dari pengawalannya Kyle Walker, dan bolanya langsung masuk, ya udah easy goal, udah depan gawang. Zakaria tanpa pengawalan yang berarti easy goal, tapi berjalan 2 menit atau 3 menit ini Southgate nggak tahu lagi kemasukan apa, pikirannya langsung cepat untuk merubah pola permainan dan mengganti beberapa permainan. Guehi diganti oleh Luke Shaw, terus Palmer masuk, terus Eze masuk. Itu benar-benar positif banget karena pergerakan Palmer yang sering bermain di tengah berubah lagi ke kiri, lebih sering merepotkan pertahanannya Swiss. Jadi nggak di satu position Saka aja jadi Palmer lebih sering meneror, mencoba untuk membuka ruang pertahanan Swiss dari sisi kanan, sementara ntar golnya Declan Rice ke Saka itu Arsenal connection, itu benar-benar Saka banget. Dia mencoba masuk, tiba-tiba caping ke kiri,
langsung mendapatkan space, mendapatkan ruang syuting ke pojok itu. Akhirnya Inggris tidak mendapatkan gol hoki. Itu benar-benar proses gol yang cukup keren. Diakhiri dengan syutingan yang Saka yang bisa dibilang bagus. Ya berkat Arsenal connection itu, ya pertandingan jadi apa? Jadi imbang 1-1. Berjalanlah Swiss keteteran. Inggris sekali-sekali mendapatkan serangan. Tapi permainan Inggris jadi lebih kelihatan sedikit bagus dalam membangun serangan, sehingga Swiss tuh nggak berkembang dalam passing rotasi, dalam sirkulasi bolanya itu benar-benar jauh menurun banget apa di babak kedua itu. Hanya mengandalkan transisi, berapa kali mengandalkan transisi, itu pun ketika permainnya ditarik VAR gas nggak keluar lagi. Benar-benar kesusahan. Habislah babak kedua, Inggris hanya menambah peluang sedikit, tapi ya nggak mengkhawatirkan. Yann Sommer juga nggak terlalu berarti bermainnya, ya karena ada Akanji, Saka, semuanya, termasuk gue bilang lini tengahnya Swiss sama lini bertahannya Swiss sampai akhir babak kedua tambahan bermain cukup solid. Lalu adu penalti. Sebelum adu penalti juga gue udah mikir, ini kalau adu penalti, kita tahu rekam jejak Yann Sommer terakhir di Liga Champion itu apa di mana, beberapa kali di Inter Milan lumayan bagus banget dalam adu penalti, sering banget dia menggagalkan adu penalti di di Inter Milan. Namun kalau kiper Everton, kiper Inggris, lupa namanya. Ya itu ya sosok aja kalau penalti, kadang-kadang banyak gaya. Dan beruntung banget Akanji langsung gagal dengan menendang arah ke kanan yang arahnya tuh nggak begitu pojok, arahnya nggak begitu menyulitkan, yang mampu dibaca oleh si kiper Inggris ini nih. Kok mendadak gue jadi lupa namanya, tapi kebayang nih mukanya, gue inget nih sob. Ya Bellingham kelas ngambil penaltinya. Ditariknya Harry Kane keluar gara-gara berduel dengan Akanji yang dia di body dorong ke bench, kakinya sakit. Itu kerugian besar juga nanti di semifinal. Dan Southgate memainkan Tony yang beruntungnya dia mempunyai mentality yang bagus untuk mengambil penalti. Jelas Inggris juga bagus ketika Cole Palmer membuka di Chelsea, karena Cole Palmer persentasenya sangat bagus banget, sangat baik banget ketika ngambil penalti dan menjadi penendang pertama. Bagus banget ya. TAA menutup kemenangan Inggris dengan penalti. Semua arah dan eksekusi Inggris gue bilang bagus. Swiss juga begitu bagus. Ya emang kurang beruntung aja lah kalau adu penalti. Oke, nanti kita bahas peluang Inggris di semifinal, di prediksi gua di semifinal. Kalau menurut kalian gimana sob?